Dede, Halo bro, gimana nih? Sehat keadaan? sehat. Dede usia 30 tahun sekarang. 30. Jadi Dede ini guys, selain dia seorang pembisnis, dia juga berada di dunia entertain, lebih tepatnya dunia perpintesan ya, bro. Iya, fitness influencer lah bisa dibilang. Kesibukan Healthy apa lifestyle. sekarang apa nih kesibukan? Aku ada bisnis sih, Bisnis ya. bisnis lah. Olahraga pasti dong masih. Olahraga pasti. Bisnisku di situ juga Oh, sebenarnya. jadi berhubungan dengan itu? Iya, tapi martial arts. Oh ya? Ya. Sebenarnya kuncinya konsistensi. Konsisten. Knowledge belakangan, olahraga gimana itu belakangan. Yang jelas konsisten dulu. Bonus? Itu yang penting. Berarti hasil adalah bonus ya nanti. Hasil adalah bonus ya. Pengetahuannya banyak di bidang olahraga tapi konsistennya nggak ada, nonsense. Susah juga ya. Iya, Yang penting susah. niat dan konsisten. Konsisten itu yang Jadi si Dede ini dia stay-nya di Medan. Medan, Ya, aku di dan Medan. kebetulan beberapa hari ke depan stay di Jakarta ya. benar. Karena urusan bisnis itu ya, makanya gua nggak nyanyain kesempatan buat mengulik tentang kehidupan dari seorang Dede. Ya. Dek, belajar MMA juga kan atau gimana nih? Sebutnya gue atlet atau apa nih? Gue bilang lu nih. Atlet nggak sih, cuman aku Terus? ada tim yang aku bawa untuk fight MMA, Muay Thai kayak gitu. Tapi lu nya terjun juga tuh. Nggak, aku nggak fight. Oh, kenapa? Aku bawa mereka. Apa ya? Udah tua. Tua. Itu yang pertama. Enggak. Tua Karena atau kalau terus? atlet itu sebenarnya lebih bagus tuh startingnya 17 tahun, 16 tahun. Jadi 20 sampai 25 itu udah harum-harumnya. Udah. Kalau starting di umur kayak aku ini mungkin agak lebih sulit. Oh, jadi sekarang lebih ke ini ya, apa ke ngebawa orang. Benar, buat aku bertanding gitu. coach mereka lah kayak gitu. Masih aktif sampai sekarang? Masih aktif sampai sekarang. Nah, kita juga pengen tahu nih, awal mula di dunia MMA kan? Iya, memang. Kan? Iya. Itu tahun berapa, Bro? Kenapa bisa jadi lu hobinya ke situ, arah situ? Oke. Jadi aku startingnya itu awalnya itu di Muay Thai sebenarnya. Di Muay Thai 2011. Aku Muay Thai 2011, kemudian lama-lama MMA mulai booming kan dari beberapa event-event besar lah yang kita tahu sekarang tuh kayak contohnya UFC kayak gitu kan. Kemudian coba-coba belajar ground fighting, stand up fighting. Jadi kalau Muay Thai itu stand up fighting itu kita fight tapi berdiri. Berdiri? Iya. Terus ada ground fighting yang fightnya tapi di bawah, kayak misalnya kunci-kuncian kayak gitu, bantingan kayak gitu. Nah, aku belajar dua-dua, lama-lama hobinya ke MMA kayak gitu. Tapi kalau menurut lu pribadi untuk awal atau pemula itu susah nggak untuk belajar sebutlah bela diri gitu? Sebenarnya sama kayak bidang-bidang lain sih. Kalau kita belum pernah udah pasti salah dulu, udah pasti. Cuman kalau kita niat mau belajar, terus ketemu tempat yang tepat, kemudian kita mau cari tahu, aku rasa nggak ada yang sulit sih. Gak ada yang sulit ya? Iya. Asalkan kembali lagi ke niat ya? Kembali lagi ke Ya, niat. karena apapun itu semua bisa dipelajarin ya? Benar. Nah. Walaupun rentang waktunya cepat atau lambat dapatnya itu urusan belakang. Urusan belakang? Urusan belakang. Dek, gue pengen ngadirin yang bakalan tanya-tanya lu juga gitu. Siap. Namanya adalah Tengku Andi. Jadi Tengku Andi ini udah pernah beberapa kali tayang di video di balik mata kamera deh. Siap. Kita panggil sama-sama ya. Boleh, boleh. Tengku Andi. Go. Brother. Assalamualaikum. WhatsApp. Di antara kita sudah ada Tengku Andi. Tengku Andi di sini boleh gue persilahkan lu buat tanya apapun itu untuk Dede nih. Tapi Apa jangan tanya jomblo atau enggak ya, Bro. nih? Jangan tanya masalah status Kalau katanya. itu nggak mungkin ditanya karena kita sama. Siap. Oke, sekarang Dedek kira-kira apa pertanyaan Dedek buat kami? Lah, Sama ya. gimana sih? Kembali. Oh kembali. Dedek kapan sih nyampe sini? Aku udah 1 minggu sih di Jakarta. 1 minggu. 1 minggu. Tapi memang aslinya dari Medan. Dari Medan. Dari Medan dan memang stay-nya di Medan ya. Stay di Medan, benar. Kenapa mau di Jakarta udah di Medan udah nggak ini lagi nggak berpotensi untuk ini untuk dunia entertainnya atau Enggak juga sih, aku ada sedikit kegiatan di Jakarta. 4 hari, 5 hari ini ada sedikit kegiatan. Salah satunya itu bawa tim juga untuk fight kayak gitu. Oh, fight-nya apa, Dek? Tadi udah di MMA ya? MMA ya? Benar. MMA. Gimana, Dek? Dede ini kalau artinya fight itu adalah memang dari hobi atau passion ataukah ada olahraga lain yang Dede ini
Sebenarnya untuk olahraga sendiri aku banyak lakuin sih. Hari-hari itu aku selain martial art, aku fitness, jogging juga hobi, renang juga hobi. Cuman basically aku tuh startingnya dari bela diri kayak Bela gitu. diri. Cuman sekarang bela diri sama fitness aku tekunin kayak gitu. Berarti dia ini tipenya adalah jarang mau bela teman, dia lebih suka bela diri. Bener. Oke. Soalnya kadang-kadang kalau bela temennya nggak bela kita. Iya. Jadi bagus bela diri Jadi, aja dulu. Bela diri aja ya. Iya. Deh, gue mau nanya nih, lu kan udah belajar nih, udah tahunan ya bela diri ya. Iya. Lu udah sering ngelihat berantem di panggung. Bener. Nah, dari lu sendiri pernah nggak? Misalkan lu lagi di luar nih, ya kan ya? Tiba-tiba mungkin ada orang ganggu atau apa, hingga pada akhirnya lu terpaksa mengeluarkan jurus-jurus. Nah, Pernah nggak kejadian kayak gitu? Ini yang paling penting sebenarnya. Nah, budaya kita itu kalau kita bilangnya camp. Tempat kita lain tuh camp. namanya camp. Kalau fitness kan gym ya. Kalau tempat latihan tuh namanya camp. Nah, kita di camp itu punya aturan. Kita nggak boleh ribut di luar ring. Itu paling pantang. Itu rules pertama kita. Ribut dalam arti berantem. Berantem, kontak body. Nah, Oh, kita nggak boleh. kontak body. Kalau misalnya kita melakukan body contact di luar ring, itu kita nggak mau ajarin lagi. Kita langsung blacklist, Blacklist. keluar dari camp. Apapun itu alasannya. Apapun itu alasannya. Tapi kalau misalkan diserang, Sebenarnya kayak gini sih. Kalau misalnya tidak terlalu membahayakan, kita tetap nggak tolerir. Tapi kalau membahayakan, kita bisa pertimbangkan. Artinya membahayakan gini, misalnya nggak diancam kayak mau di pisau atau senjata api kayak gitu kan. Kalau masih adu mulut, yang bisa maki-makian dihindari ya, harus pergi. masih bisa ya? Masih bisa. Karena kita punya wadah sebenarnya. Kita ada ring, ada tempat yang memang kita bisa salurkan dan memang ketemu sama orang yang kita bisa lakukan sport di situ, olahraga gitu. Kalau di luar kita khawatir lawan tadi nggak bisa bela diri dan itu bisa fatal. Ya, itu pasti beberapa nggak imbang, kali, bener, beberapa kali udah terjadi sebenarnya di Sumatera Utara udah pernah terjadi. Jadi si anak belajar Muay Thai, kemudian dibully sama temennya berulang kali, akhirnya dia lost control. Dia sempat ada hit bagian perutnya, kemudian bawa rumah sakit, cuman terlambat meninggal. oh ya? Iya, nah Terus? itu bahayanya kalau orang bela diri fight sama orang yang nggak bisa bela diri sama sekali, dia nggak bisa protect Iya. dirinya. Akhirnya itu bisa fatal sama dia. Walaupun kadang serangan itu nggak terlalu berbahaya sebenarnya, cuman karena dia nggak bisa proteksi, karena dia orang awam, jadi itu terlalu beresiko. Makanya kita Beresiko ya? larang sekali Dan kalau itu untuk menjadi berdua. komit ya di situ ya. Komit di di camp ya? itu komit. Jadi apapun tuh kita bagus menjauh, maaf, sorry, cabut kayak gitu. Nah. Saya mau tanya ini, kalau dari basic keluarga nih. Ya. Kalau Dedek sendiri ini keluarga berapa bersaudara? Kalau aku ada 7 sebenarnya. 7. Cuman Anak ke berapa brother? aku anak ke-7. Oh, terakhir ya? Terakhir. Cuman meninggal 1, tinggal 6. Cowok semua. Cowok semua? Cowok semua. Orang tua dua-dua masih ada? Orang tua udah nggak ada. Dua-dua udah nggak ada ya? Dua-dua udah nggak ada. Tapi boleh tahu, Dedek Pesik ya? Ya, benar. Itu Pesik marga atau apa? Marga itu farm Manado sebenarnya. Oh, Manado. Iya. Berarti Dedek ini ada turunan Manado ya? Manado benar. Manado campur Jawa. Jawa ya? Ya. Oke. Manja. Manja ya. Nah, ini kita tadi ngomong perihal keluarga. Kalau dari keluarga sendiri, itu ada nggak sih yang mungkin kegiatannya gitu atau passion itu yang sama kayak Dede? Apakah Dede memang ngikutin ini karena memang basicnya keluarga juga banyak yang Suka olahraga contohnya dan lain-lain. olahraga atau bagaimana? Sebenarnya ada satu abang saya itu yang suka olahraga, cuman nggak seedik aku gitu. Oh iya. Nah, jadi aku awalnya lihat dia, cuman dia standar lah gitu kan, standar aja. Kemudian aku terjun, coba, ternyata aku lebih suka daripada dia gitu. Nah, jadi aku lebih ngedalemin kayak gitu sih. Kalau yang lain nggak ada, cuman satu aja. Jadi bos cewek aku itu meninggal waktu aku kelas 5 SD sebenarnya. Bos cewek? Bos cewek. Bos cewek itu? Nyokap. Oh iya. Nah, Ibu. kemudian setelah itu aku tinggal sama abangku kan. Habis itu kurang betah, SMP aku ngekos kayak gitu. Ngekos. Sampai sekarang nggak pernah tinggal sama Di Medan? keluarga. Di Binjai awalnya. Oh di Binjai. Oh. Di Binjai. Habis itu aku move ke Sekarang sudah Medan. di Medan. Ya. Teman-teman ini mungkin pada mau tahu nih, Dede sebagai influencer perihal untuk kesehatan, sebagai pelatih atlet MMA ya tadi ya. Ya. Thai boxing juga, nge-gymnya juga oke gitu. Mereka pada mau lihat nih fisik Dede, efek dari itu seperti apa deh? Waduh.
Dedek sekarang kita kasih tantangan, Dedek buka baju di sini untuk penonton, biar Dedek bisa membuktikan ke mereka bahwasanya dengan olahraga yang begitu keras, hasilnya juga akan maksimal. Kena challenge terus nih sebenarnya. Kalau posisinya kita nggak mungkin gituin. Oke. Gimana Dek? Ini dari Boleh lah, aku nggak terserah apa-apa. lah. Ini nggak ada maksaan ya, terserah. Ya. Maksud si brother Tengku ini biar teman-teman termotivasi ini dengan hidup sehat, badan juga pasti lebih bagus lah. Iya. Gimana? Boleh, nggak apa-apa. Tapi intinya yang terpenting adalah bentuk ataupun apa kita bilang ya, outlook itu nggak terlalu penting. Itu belakangan. Yang penting kalian lakuin aja dengan cara-cara yang sehat. Bentuk dan outlook itu nanti ikut sendiri. Jangan fokus sama itu karena ada yang bentuknya bagus tapi sebenarnya tidak sehat karena caranya tidak sehat kayak gitu. Jadi walaupun nanti aku tampilin, cuman jangan fokus sama bentuk. Iya. Oke? Fokus tetap sehat di dalam. Ini namanya stand fight kayak gitu. Kuda-kuda lah kalau orang awam bilang kan di Muay Thai. Oke? Jadi di Muay Thai itu ada pam bisa. Oke, salah satu gerakan. Bro, nggak asik nih kalau dia kayak gini-gini, Kita pakainya kayak gini. Oh Terus iya. lepas baju aja gimana? Iya, iya. Biar lebih dapat Biar nih. sekalian tahu ya. Iya. Nah, coba Gimana? abis baju celana, Dek. Gimana? Buka aja nggak apa? Nggak apa kan? Nggak apa kan? Ya, it's okay. Wah. Gimana kira? Tapi intinya teman-teman jangan fokus kayak aku bilang tadi ya, jangan fokus sama shape-nya, tapi sehatnya dulu. Iya, Iya. betul. Shape-nya bonus, Ayo. oke? Dia buka baju. Enggak, dia buka Iya, iya. baju, kita buka aib. Baik. Yaudah nih, yuk tepuk tangan dulu. Kita kasih semangat teman-teman. Aku buka dikit aja ya, dikit aja ya. Iya, oke gitu aja sip. Nggak apa-apa. Gimana Dek, nih? semua, Dek. Kemejanya, Dikit Dek. aja lah. Hah? Hah? Semua biar nampak ininya. Oke, semua. Semua. Oke, sip. Iya. Oke. Oke. Oh my god. Oke. Saatnya nih. Oke, gimana nih? Oke. Gimana sini? Nah, Gimana? Contohin gerakan tadi. mata ya. Bro, coba peragain di mana? Gimana bro? Kita belajar sama mumpung ada Dede nih, ahli dari Tapi ini nih. biasanya bukannya kayak gini nih. Gimana? Ya. Dede gimana deh? Gimana? Tangan, posisi. Tangan di atas. Kaki, gitu. kuda-kuda. Kuda-kuda buka selebar bahu. Selebar bahu terus. Gitu kan? Kemudian elbownya jangan flare keluar, tapi protect ribsnya. Oh, ribs. Oke, Oke. protect ribsnya. Oh, ini nih ya, takut diserang orang itu. Iya, musuh kita itu perlu diprotek. Oke. Kemudian tangan tuh Lutut. setinggi Alis. kayak gitu. Oh, kayak gini. Nah, jadi kita protect. Oke. Jaw kita protect, ribs kita protect, oke? Oke. Nah, ini jab, Jab, strike. strike. Iya, jadi jab tuh kiri dulu. Kalau teman-teman nggak kidal, Oke. kirinya di depan. Tapi kalau teman-teman misalnya kidal, biasa nulis pakai tangan kiri, Kiri. kanannya di depan. Oh, Jadi gitu? tergantung teman-teman. Oke. Gimana? Oke, jadi Nggak? gimana? Jangan oke-oke aja nih. Kalau misalnya posisinya ini jangan yang ini jangan di depan tapi di belakang gimana? Jadi posisinya gini nih. Gimana? Jadi stand up nya kayak gini nih, nah. Oke? Jadi aku ajarin paling basic aja, jab, strike. Oke? Balik. Oke? Itu nggak bisa dipelajarin sekali sih sebenarnya. Oke, betul, Walaupun betul. sesimpel itu. Ya, yang penting kita adalah sedikit-sedikit gerak-gerakan Iya. mungkin biar teman-teman tahu nih gerakan Yang penting dari Dede- apa nih, Mon? Muay Thai. Muay kalau Thai. Yang ya. penting Dede udah kita prank ya buka baju ya. Kalau nggak kondisi gini dia nggak akan mau ya. Aduh. Jadi kan selain di dunia olahraga ya, bela diri ya, ternyata tadi kan gue sempat ngobrol-ngobrol nih sebelum podcast yang terjadi. Jadi si Dede ini pengen juga terjun di bidang entertain, bidang peraktingan ya. Iya, sebenarnya Kenapa? kalau ada chance mau sih. Ya, sebenarnya. Alasannya kenapa bro? Ya, kenapa nggak yakin? Kita saja. Ya. Ya sih, tapi namanya chance saya bener sih. Kalau ada chance aku mau sebenarnya. Apalagi kalau kita ngerasa bahwasanya kita passionnya ada mengarah ke situ, nggak apa-apa lakukan saja. Ya. Sebenarnya di balik itu aku ada tujuan yang lebih spesifik sebenarnya. Kenapa aku mau ke situ? Nah, sekarang ini di zaman apa kita bilangnya milenial ini. Milenial, ya. Tuh sosial media, kemudian apa yang ditampilkan di televisi, baik platform-platform YouTube dan lain sebagainya. Itu sebenarnya banyak yang
kurang mendidik lah. Kurang mendidik, menurut ya. aku gitu. Iya, iya. Menurut aku kurang mendidik. Lebih lah. banyak drama ya, percintaan. Iya, terus ya yang Oke. kurang mendidik lah apapun itu bentuknya ya bisa definisikan masing-masing. Cuman aku nggak bisa salahin karena marketnya emang banyak kan gitu. Penyukanya juga banyak. Penyukanya juga banyak. Jadi mereka terus produksi nih. Nah aku di sisi yang kurang setuju, pengen produksi sebaliknya gitu. Jadi biar ada apa kita bilangnya, kita challenge lah mereka gitu. Nggak apa-apa mereka produksi yang kurang baik atau misalnya kurang positif, aku mau produksi yang positif. Jadi nanti biar market pilih yang mana. Nah jadi chance-nya aku pengen ke entertain tuh sebenarnya aku pengen nge-influence lebih luas lagi tentang healthy lifestyle, kemudian manajemen waktu, gimana anak muda itu mikirin tentang kesehatan seperti itu. Jawabannya keren. Jadi jawaban itu kayak Mister lomba apa itu? Oh udah ini nih, Keren ya? udah siap nih di. Tapi Dek, pernah nggak mewakilkan daerah mana itu Iya. untuk ikutan kayak Mister? Belum sih, aku belum pernah. Belum pernah. Tapi Belum pernah. sebenarnya mau coba atau memang nggak mau gitu? Atau Mau juga, cuman belum pernah aja. oh, kesempatannya belum ada ya? Belum sempat searching kayak gitu, belum pernah. oke. Paling Ini aku Biasanya kalau nggak masuk yang ke Mister itu kita coba yang dari Miss-nya dulu. no thank you brother. Nih gini bro, kalau misalnya diperhatikan ya di film atau sinetron, kadang kita nggak tahu ya mas itu kita dapat peran apa nih. Bener. Kadang jadi antagonis, protagonis dan lain Bener. sebagainya gitu kan. Bener. Nah berarti lu udah siap dengan apapun itu peran yang bakalan lu dapatkan nantinya. Apapun, bener. Oke brother, gua Gak ada pengen- masalah karena namanya kita starting di awal kita nggak bisa choose kan. Nah kita betul. harus ready Nah, dimanapun. Nah, jadi di sini di depan sahabat di balik mata kamera, Alright. kita pengen lihat kemampuan atau Kita kelebihan tes ya, yang kita tes. terpendam dari seorang Dede dari hal yang menantang dulu nih. Kita lihat nih badannya kekar kan ya. Apa MMA? Bisa nggak acting nangis nih kira-kira? Ayo, ini. harus siap nih. Ini nanti bisa ditonton bisa pada produser dan Kalau misalnya lain-lain. memang butuh Ini siapa yang kasih ide ini? Ya, kalau misalnya memang butuh bantuan untuk susah nangis, kita bisa panggil kawan kita. Ambil kita roto dulu, gebukin. ini. Enggak, kita gebukin sampai Gimana nangis. Lu pasti dalam hidup pasti ada kan rasa-rasa kayak sedih. Iya. Gak apa, kita sini ngobrol asik aja ya, ngobrol santai aja ya. Sorry, Tapi kalau sedih kurang asik sebenarnya. kurang asik. Gimana? Kurang asik buat Dede, tapi asik buat Asik kami. buat kita semua. Oke. Itu tantangan buat dia dong. Nah, itu kata Kami bisa nggak seperti itu gitu. Nah, kata produser Ayo penonton, tantangan. dia mulut Anda. Nah, gitu deh. Oke, berarti lu lebih suka dominan kemana nih? Ke arah mana? Protagonis kah atau menjadi seorang baik-baik? Lu dari lu yang lebih tertantangnya mana? Yang jahat-jahat juga boleh, sebenarnya nggak harus yang baik-baik. Oh, Cuman yaudah. yang cengeng-cengeng nggak suka. Oh. Segitu sebenarnya. Beda, Bro. Dia laki, Bro. Jadi, Kalau kemarin Baik, kawan jahat kita sedikit. yang satu itu kan nggak ditawarin nangis, asik mau nangis aja. ngelihat mukanya udah nangis ya. Iya. Oke, kita mau lihat nih. Ayo, mungkin teman-teman juga penasaran ya. Antagonis aja, Bro. Antagonis. Ya, lu kasih. Antagonis berarti Berarti apa nih? perannya ini sekarang Jahat, jadi, jahat, jahat. jangan jahat. Ini aja ibu-ibu yang sedang dirampok. Oh enggak apa. Oke deh, gini aja dah. Perannya apa sih? Kita tanpa ngasih skrip ya. Jadi biarin aja si Dede imajinasi, terserah mau acting apa, entah itu marah, jadi langsung aja didialogin. Sampai pada akhirnya kita ngerti itu ngapain gitu. Tantangannya sulit sebenarnya. Iya. Dipermudah Namanya- aja, Bro. Namanya tantangan ya sulit, kalau yang enak itu rantangan. Makan. Gitu ya. Gitu Oke ya. deh, ayo deh, menyingkat Ya. waktu kita langsung aja nih. Ayo marah-marah. Kasih ini Serah. dong, kasih apa namanya? Oh gini aja nih, gini. Lu yang kasih Ya, gua aja. Bukan. Oke, sama lu ya. Bro. Lawan-lawannya. Sama lo, Bro. Lawannya, Bro. Jadi sama Tungku Andi ya. Jadi Tungku Andi ini mungkin teman-teman juga nggak asing Anda ya. nyorong-nyorong Jadi saja. Tungku Adi ini adalah seorang bintang iklan dan juga bintang sinetron. Nah. Instagramnya apa, Bro? Enggak usah. Oh, nggak usah. Nanti di bawah. Oke. Nanti di bawah. Jadi gini, Bro. Cewek lu diganggu sama dia. Di sini lu marah. Oke. Ya kan ya? Biasa gua asal cewek gua diganggu, Oke. gua kasih, Bro. Oh, lu kasih. Oke. Bijak kali Anda. Berarti di sini perannya lu ceweknya. Siap. ya. Oke, let's go. Boleh. Let's go. Ya. Boleh. Jadi di sini gua ngegangguin lu ya. Hah? Oh iya, boleh. Terus lu marah. Nah, gua marah. Dedek marah ke ceweknya. Habis Ini itu ini marahnya mau gaya Medan pakai gaya Jakarta nih, Bro. apa? hati. Suka. Oke, siap. Ya udah. Gini nih, ini kan cewek lu nih. Nanti gua gangguin dia nih. Lu marah. Oh, Marahnya iya. lu ke dia gitu.
bilang Terus? aja, gue juga suka sama ini gini. Enggak gini aja bro. Iya Apa kayak ya? gitu aja udah. Enggak dah. Udah Gimana? kayak yang tadi. Tadi. Lu ceweknya ya, gue gangguin ya. Oh, tapi gue nggak ada hubungan sama lu kan? Nggak ada. Jadi dia marah aja kan karena terusik kan? Oke. Oke ya. Oke. Senyum-senyum deh. Enggak, Senyum. muka lu bikin ketawa bro. Oke, kita ulang. Manis. Kayak gue kayak manggil kuasa. Ya. Eh, Hah? Di ayat dia ini dulu. Imajinasi dulu. Ayo gimana? Serius, ini waktu terus berjalan nih. Iya. Iya. Apa? namanya siapa? Abang aku digangguin sama dia. Lu apaan sih men? Kayak nggak ada cewek lain aja, cewek gua nih. Anjir lo. Apaan? Bagaimana ya? Aku juga bingung. Angga, ayo kita berlari. Dede, woi itu tangan dong. Woi. Gimana brother? Bintang berapa nih? Bintang berapa? Kasih bintang 5. Enggak seperti Kiki. Wah. Kalau kurang Kiki- greget ya. Nggak, kalau Sebenarnya Kiki bro, ada yang buat kurang greget bro, karena nggak cewek beneran bro. Cewek beneran bro. Anggap aja dia pakai kebaya. Kebaya merah. Marahnya lebih enak bro, lebih enak karena Oh iya, buset nih. tapi gue lihat tadi ini benar-benar dia benar-benar ini banget Ke bro. bawah ya, ke bawah Ke emosi bawah. Cuma sayang lawan main nggak ke bawah bro. Kita lihat sih memang tadi bukan dia aja yang ke bawah emosi. Kita ngeliat dia pun ke bawah emosi. Oke brother, harapan lu ke depan apa nih kira-kira nih? Yang mungkin mimpi yang belum lu wujudin nantinya gimana nih? Kedepannya sih sebenarnya aku pengen berpengaruh lebih luas lagi. Dalam artian apa tuh? Positif lifestyle lah yang aku lakuin sekarang tuh kayak aku bilang tadi, healthy lifestyle, kemudian dari mulai mindset, mental, kemudian personality. Sekarang tuh anak muda banyak yang konsumsi yang aku bilang kurang baik lah untuk personality mereka gitu. Jadi aku sebagai orang yang bergerak di bidang apa aku bilang ya healthy stuff kayak gitu. Nah aku pengen menginfluence lebih luas lagi. Mungkin banyak juga orang-orang di sana yang udah berdiri di barisan tersebut. Nah aku pengen gabung dengan mereka biar kita tuh bisa mendominasi gitu, maksudnya kita ini yang berada di line positif tadi bisa mendominasi sehingga yang negatif tadi bisa redup. Akhirnya anak bangsa banyak mengkonsumsi yang baik-baik dan ujung-ujungnya negara kita bisa lebih maju kayak gitu. Ya itu sih. harapan mulia banget ya Harapan bro. Kita kedepannya doakan bisa kayak mudah-mudahan. Terutama attitude ya. Iya, benar. Attitude, mindset, personality kayak gitu. Yang jelas untuk anak-anak muda itu terutama mindsetnya benerin, bagusin, konsumsi sosmed itu kan kita sekarang bebas. Iya. Jadi bisa lihat apa aja, bisa baca apa aja. Jadi selektif lah dalam konsumsi berkonsumsi apa yang ada di sosial media. Kemudian invest di kesehatan kalian gitu. Jadi apapun yang kalian kejar, apapun yang kalian pengen capai, kesehatan itu yang utama. Kalian punya uang, punya ini, punya itu, tapi kalau kalian nggak sehat nggak ada gunanya, Iya, kan gitu. benar. Nah, orang sakit itu cuma satu yang dia butuh, sehat, Siap. kayak gitu. Jadi uangnya banyak, kalau dia sakit dia nggak butuh uangnya, dia butuh sehat. Jadi investlah kesehatan kalian karena itu basic dari untuk kalian gapai apapun yang kalian mau gitu. Dan itu nggak bisa kalian capai dalam waktu satu malam atau misalnya dalam short time atau short period tuh nggak bisa. Kayak kalian mau kaya itu kalian harus nabung dari sekarang. Nah kesehatan gitu ya. juga. Konsisten ya. Iya, dan itu banyak anak muda yang lalai sebenarnya. Bukan anak Iya. muda aja, bahkan orang tua, orang-orang yang dewasa kita bilang banyak lalai. Kita banyak sibuk investasi untuk materi, tapi kita lupa investasi kesehatan. Tapi sebenarnya Kayak deh, gitu. kalau misalnya untuk investasi kesehatan itu juga tidak menutup kemungkinan orang yang sudah tua juga bisa ya, Iya, benar. bisa tetap ini ya berinvestasi untuk kesehatan dia ya. Benar. Kalau startingnya nggak ada masalah sih, mau start dari umur berapapun nggak masalah. Tapi lebih muda lebih bagus, kayak Iya, gitu. betul. Bagaimana kalau orang tua yang sudah sakit dia berinvestasi untuk kesehatan?
Ya mungkin nggak semaksimal kalau dia muda, tapi tetap bagus kalau dia mau merubah. Daripada Kan tidak gitu. melakukan apa-apa, kan, Daripada tidak sama sekali kayak Oke. gitu. Yang Dedek lakukan selama ini cara sehat ya. Cara sehat tentu Artinya dong. alami semua ya. Alami, Nggak ada Oh, yang nggak ada tambahan kayak suplemen Steroid atau apa Nggak gitu. ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, itu yang luar Jadi biasa. memang bisa ya tanpa obat-obatan itu atau suplemen itu sebenarnya bisa aja jadi. Buktinya Bisa. kita lihat Dede tanpa apapun itu cuma menjaga pola makan real food ya. Real food. Tapi bisa benar. juga terbentuk, yang penting konsisten dan tetap latihan ya. Tetap Pastinya. latihan. Sebelum Dedek badannya seperti ini, yang pasti bukan dengan cara yang singkat ya, bukan dengan cara yang biasa. Pasti Dedek melakukan hal yang luar biasa, yang benar-benar butuh konsisten dan komitmen yang tinggi. Jadi nih mungkin ya, mungkin Dedek bisa jelasin sedikit nih dari mulai seperti menjaga makanan, porsi latihan itu seperti apa sih Dek? Nah, kalau makanan sendiri sebenarnya aku tuh nggak terlalu hitung-hitung kalori ya, karena buat stres. Aku nggak mau, aku mau sehat tapi jangan stres kayak gitu. Nah, biasanya orang yang fokus sama kalori dan sebagainya itu yang memang dia bener-bener atlet, mau kontes kayak gitu. Jadi dia bener-bener mau detailnya itu dapat. Nah, kalau aku sendiri kesehariannya habitnya itu yang penting aku hindarin minyak, gula, kemudian yang digoreng-goreng tadi lah, minyak tadi kan sama gula, kemudian santan kayak gitu. Itu sama sekali memang tidak sekali disentuh yang namanya minyak, gula, santan itu. Disentuh juga, cuman frekuensinya tuh bisa aku bilang kayak misalnya 2 minggu sekali, 3 Oke, minggu oke. sekali kayak gitu. Nah gini brother, gue mewakili mungkin pertanyaan-pertanyaannya teman-teman yang pengen kurus ya. Ya. Banyak orang berpikir adalah tidak makan. Benar. Nah benar nggak menurut lo? Misalkan nih, saking dia pengen banget, terobsesi banget buat kurus, akhirnya dia mungkin makan cuma 1 kali. Menurut lo sendiri ya gimana? Nah, itu salah satu mindset yang salah sekali sebenarnya, yang sering berseliweran di masyarakat kita ini sekarang. Nah, jadi kalau mau badan bagus, mau diet atau mau kurus atau mau in shape, sebenarnya bukan makan sedikit, tapi makan bener. Iya. Nah, kuncinya di situ. Jadi bukan makan dikit atau banyaknya yang jadi masalah, tapi makan apanya Makan yang apa jadi, dan yang jadi masalah. cara masak penyajiannya kayak gimana Benar, gitu ya? Apa yang dimakan itulah kuncinya sebenarnya. Makan Kunci. banyak nggak ada masalah. Nah, tapi kalau makannya bener, sebenarnya nggak kalorinya bisa lebih rendah gitu, sehingga badan itu kan terjadi kegemukan, obesitas itu kan dikarenakan kalori yang kita masuk itu nggak kita pakai. Iya. Akhirnya kesimpan jadi energi cadangan. Energi cadangan tadi transformasi jadi lemak. Jadi lemak. Kayak gitu. Ya. Akhirnya lemak itulah yang kita tabung. Nah, jadi makan sedikit tapi tinggi kalori. Contohnya misalnya junk food kayak gitu. Sedikit memang kuantitasnya, atau misalnya chips kayak gitu kan. Gorengan misalnya kan pisang goreng itu bisa sampai 400 sampai 500 kalori kayak gitu. Padahal sedikit gitu. Kenyang enggak, kalorinya tinggi. Ya yang ada Iya, tambah ini ya. Aktivitas nggak banyak, kalori ketabung di badan. Nah, jadi sebenarnya makan apanya yang penting, Makan bukan apanya itu makan yang penting. banyak atau sedikitnya. Tapi Dek, benar gak nih yang pernah saya dengar, kalau untuk cara hidup sehat itu juga porsi makannya boleh sedikit tetapi sering dilakukan gitu. Biasanya kalau orang normal nih, saya pribadi nih ya, makan paling normalnya tuh sehari 3 kali, sarapan, makan siang, makan sore Ya. atau malam ya. Ya. Nah, tapi saya dengar itu ada katanya yang porsinya dikit aja tapi sering nggak masalah, bisa 6 kali, bisa Iya, 8 4 sampai kali 6 sehari kali. gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau setiap orang tuh punya tipe badan yang nggak sama, selera yang nggak sama. Jadi manusia tuh unik sebenarnya. Nggak ada satu pola bisa berlaku sama semua kita, nggak ada. Jadi kita harus explore sendiri diri kita di mana. Mengenal. Kenal sendiri diri kita di mana. Masalah konsumsi mau kita bagi-bagi jadi 1 hari 6 kali, 1 hari 3 kali, sebenarnya itu nggak jadi soal. Nah, yang penting asupannya itu kita harus tahu. Cukup memang untuk badan kita sesuai dengan goalsnya kita kemana nih. Goalsnya kita cuma sekedar mau in shape, sehat aja, atau bener-bener kayak mau jadi atlet. Nah, itu pengaruh sama Iya. porsi sebenarnya. Kalau kita cerita lebih spesifik. Tapi kalau kita ceritanya sekedar healthy aja, sehat, sebenarnya nggak perlu sedetail itu. Makan aja sebenarnya yang bagus-bagus, kayak gula kurangi, minyak kurangin kayak gitu kan. 1 hari 3 kali okay, no problem sebenarnya. Kalau emang tipe kita 1 hari 3 kali, itu udah cukup sebenarnya. Kalau Kayak porsi gitu. latihannya tadi deh bisa dijelasin dalam seminggu itu sebenarnya idealnya berapa kali sih? Soalnya kalau yang saya lihat nih terkadang ada orang yang
setiap hari di gym terus gitu. Tapi pernah juga saya dengar bahwasanya orang nge-gym itu juga butuh istirahat untuk ototnya gitu. Kalau untuk fitness ya. Untuk fitness ya, untuk Benar. gym kita bicara itu seperti apa, Dik? Nah, gym, martial art sebenarnya semua sama. Butuh rest, tetap badan itu butuh rest. Nah, kalau masalah frekuensi, berapa banyak kita latihan dalam seminggu misalnya kayak gitu kan. Itu tergantung goals lagi, balik ke situ. Oke. Nah, jadi misalnya nih, Target kita kita pekerja, ya. pekerja kan, tiap hari harus kantoran, capek. Kita bukan atlet, bukan pengen manggung dan sebagainya, kan gitu. Fokus kita cuma satu, kita pengen tetap sehat, fit setiap hari. Nah, itu sebenarnya seminggu 3-4 kali udah cukup sekali. Udah bisa ya. Cukup sekali. Nah, jadi balik ke goalsnya tadi. Tapi kalau misalnya aku nggak nih, aku pengen ke pantai, buka baju keren, bagus segala macam. Berarti harus pengen lebih giat liburan. lagi tuh. Itu konteksnya harus lebih Maksudnya harus tinggi. diluangin lagi buat Benar. olahraga. Jadi goals itu mempengaruhi berapa kali kita ke gym kayak gitu. Tapi kalau kita sekedar ambil normalnya saja, sehatnya aja, itu seminggu 3 kali, 4 kali itu udah Yang enough. penting konsisten ya. Yang penting Jalanin konsisten. terus dan pola makan juga yang harus diatur. Ya. Benar. Gitu Sultan ya. Dong, lagi. Oke. Oke, mungkin itu aja ya. Kayaknya udah cukup nih. Kira-kira Dede ada nggak lagi yang mau Dede informasi tambahan? Udah sih kayaknya itu. Ya, aja. ya. Udah ya. Udah kekupas semua kayaknya. Iya. Cukup saya mudah-mudahan apa yang Dede sampaikan Nanti kalau ada yang bermanfaat mau ya. tanya-tanya, lanjut Bisa aja ya? di komen. Boleh di di komen, siap. Iya. Nanti Jadi kita komen. jawab. Nanti jawab Di ya. komen atau langsung ke DM ke Instagram Iya, di Dede. Instagramnya. Nanti kita buat ya di YouTube-nya Iya, Instagram mau ya. tanya-tanya apapun itu langsung ini DM aja dia ya. Ya. Tunggu, mungkin ada apa nih yang pengen disampaikan ada nggak? Cukup sih apa Cukup yang ya. Dede sampaikan tadi sebenarnya menjadi motivasi juga Motivasi ya, buat kita. untuk yang pemula-pemula ini. Kayak saya pemula dan usia yang mungkin lebih tua daripada Dede kan. Masa? Terkadang kan kita berpikir bahwasanya kalau usia yang sudah agak dewasa kesempatan untuk badan bagus itu minim gitu, kemungkinannya kecil gitu. Mungkin apakah Memang nggak semaksimal waktu muda sih. Benar ya? Cuman tetap masih bisa. Tapi masih Tetap masih masih bisa bisa ya. ya. Cuman nggak semaksimal waktu muda. Oke, Oke. thank you Dede, itu masukan yang berharga buat saya. Oke, Oke. terima kasih ya. Dek, sehat terus ya. Thank Sukses you, terus thank apapun you. itu, Sama-sama. terus menjadi Dede yang hebat. Wah. Siap. asik. Thank you. Thank you, Dek. Thank you. Oke, thank you teman-teman udah nonton video ini. Kalau kalian suka video ini, langsung aja di subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya dan aktifkan notifikasi lonceng agar kalian menjadi orang pertama yang akan melihat tayangan-tayangan berikutnya. Jadi Dede akan pulang ke Medan nanti dalam kondisi memang tidak pakai baju sama sekali. Saya lokasi Bajunya ini. kita Iya. jual aja. Biar orang-orang tahu bahwasanya Dede ini badannya seperti ini. Ya, Dek ya. Oke, saya Anggar Yang Putra. Saya Tengku Andi. Saya Dede Pesik. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya, tetap di balik mata kamera. Untuk mendapatkan tubuh ideal, selain rutin berolahraga, mindset yang kuat, ekstra dedikasi, dan pengetahuan yang mumpuni adalah kunci utama. Miliki rencana, lakukan dengan simpel, dan pastikan eksekusi setiap program latihan. Saya Dedik dari Medan. Stay motivated, fokus, dan mulai. Evolin, that's my evolution.